Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji, kita sudah menyembah Tuhan. Saya sangat percaya ada kuasa di dalam pujian penyembahan umatnya. Dan langsung saja sekarang saya akan mengundang Pak Budi Asali untuk tampil di depan saudara semuanya. Shalom Pak Budi. Apa kabarnya Pak Budi? Baik-baik, relatif. Iya, puji Tuhan. Ternyata Pak Budi ini dikenal dengan nama Buas. Buas itu kan wild, ganas begitu. Itu bagaimana ceritanya? Kok bisa namanya Buas itu? Saya sendiri yang membuat nama itu, bukan orang yang membuat, bukan orang lain. Oh gitu ya. Jadi saya diilhami oleh dua orang. Yang pertama Andi Halim. Andi Halim itu emailnya disingkat AH. Oke. Lalu orang yang kedua adalah saudara sepupu saya. Namanya dia Joni Obaja. Lalu singkatan dari emailnya itu Job. Betul, Job kan Ayub ya. Oke. Jadi saya diilhami itu, lalu saya pikir-pikir saya disingkat apa? Oh jadi Buas. Jadi email saya seperti itu, Buas cuma ditambahi 22 tanggal lahir saya. Oke. Iya, namanya jadi kayak sangar gahar begitu, Buas kayak wild gitu. Iya, tetapi ternyata bukan panggilan dari selorohan orang, tetapi Pak Budi sendiri ya yang menyebut untuk mudahnya ya, Budi Asali. Oke. Baik Pak Budi, di program Aku Ditolong Tuhan ini sudah berjalan sekian waktu dan sudah banyak para pelayan Tuhan juga dari bukan hanya latar belakang rohani yang ditolong Tuhan, dari latar belakang bisnis, dari latar belakang aspek rumah tangga, segala aspek pernah ditolong Tuhan. Nah, tentunya Pak Budi pasti pernah alami pertolongan Tuhan yang spesifik untuk bisa di-sharekan kepada pemirsa. Silakan Pak Budi. Oke, itu saya kira yang paling mengesankan adalah pertolongan yang pertama kali saya rasakan. Mestinya sebelumnya pasti sudah banyak, tapi yang pertama kali saya rasakan itu pada waktu saya masih kafir. Dan saya memang lahir dalam keluarga kafir, dan sekalipun saya sejak kelas 5 SD itu sekolah di sekolah Kristen Petra, tapi saya kira semua tahu ya, pelajaran agama di sekolah Kristen itu tidak terlalu mengajarkan apa-apa. Jadi sampai lulus SMA saya tetap masih kafir. Dan waktu SMA ada satu teman saya yang ngajak saya ke gereja. Saya mau karena saya kepingin cari cewek, bukan karena mau cari Tuhan. Setelah pergi beberapa kali saya lihat ceweknya tidak ada yang menyenangkan, ya saya berhenti. Dan terus kafir sampai saya lulus SMA pada tahun 1972. Saya masuk ITS pada tahun 1973. Nah, lalu pada waktu tahun 1974 itu saya mendapatkan masalah. Masalahnya adalah masalah studi saya di ITS itu. Saya biasanya memang pembawaannya sebetulnya orang malas. Jadi kalau kuliah sih kuliah, tapi nyatet saja tidak. Dan ada pekerjaan rumah atau apapun, tidak saya pedulikan. Nah, nanti kalau ujian kurang kira-kira 1 bulan, atau 1,5 atau 1, tergantung, saya biasanya hitung udah. Maka saya mulai start belajar, udah enggak keluar rumah terus, belajar terus untuk menyiapkan diri menghadapi ujian. Nah, pada tahun 74 itu, pada waktu saya mau mulai menyiapkan diri menghadapi ujian, saya kaget karena waduh, bahannya bukan main banyaknya dan waktunya terlalu mepet. Jadi pada saat itu saya pikir, wah pasti jebol saya sekali ini, habis saya. Dan saya paling takut terhadap ayah saya, karena ya ayah saya itu seorang dokter ya. Dia mungkin paling pentingkan kesehatan, tapi
ranking kedua setelah kesehatan itu studi. Dan saya adalah anak laki satu-satunya, 4 kakak perempuan lalu laki 1. Kalau saya sampai enggak naik tingkat, wah enggak bisa bayangkan dia ngamuknya dan kecewanya bagaimana begitu ya. Jadi pada saat itu apa yang saya lakukan memang saya tetap belajar, tapi saya berdoa. Berdoa kepada Tuhan yang tidak saya kenal. Karena sekolah Kristen ya Yesus, ya sudah berdoa kepada Yesus. Dan ajaib, saya lulus. Dan menurut saya ini sesuatu yang betul-betul tidak masuk akal. Sekalipun saya memang belajar, tapi lulusnya jelas karena pertolongan Tuhan yang menjawab doa saya. Dan itu pertama kalinya dalam hidup saya merasakan Tuhan itu bukan cuma peduli kepada saya, tetapi cinta kepada saya. Itu pertama kali saya merasakan cintanya Tuhan. Dan saya heran, kenapa? Dalam sepanjang hidup saya tidak peduli dia, dan saya tidak cinta dia. Kenapa kok dia bisa peduli saya dan cinta saya? Tapi itu sesuatu yang menyenangkan, bukan main. Merasa dicintai Tuhan. Dan saya mulai tergerak untuk membalas juga mencintai Tuhan. Kalau dulu pergi ke gereja cari cewek, maka mulai saat itu saya pergi ke gereja betul-betul cari Tuhan. Dan pada saat itu sekitar tahun 74, 75 dan sebagainya itu ada banyak KKR yang betul-betul memberitakan Injil ya. Jadi saya enggak peduli gereja mana atau apapun di mana tempatnya saya pergi. Jadi bukan terkurung pada gereja saya cari di gereja manapun, pokoknya ada pemberitaan firman, pemberitaan Injil, pendeta yang bagus, saya datang. Dan setelah itu saya makin lama makin mengerti Injil. Dan tahu-tahu ya itu di sekitar tahun 1974, 75, saya tidak tahu persisnya. 74, 75 itu berarti umur 16. Enggak, saya lahirnya tahun 54 ya. Oh, berarti 18. Tahun 1920. Oh iya. 2021. Oke. Silakan, Pak. Saya mau makin lama makin mengerti Injil dan tahu-tahu saya menjumpai, saya sudah percaya. Dan saya sudah yakin akan keselamatan saya. Jadi itu pertolongan Tuhan yang sekaligus membuat saya digerakkan mencari Tuhan. Saya yakin itu pekerjaan Tuhan, bukan inisiatif saya sendiri. Sampai saya menemukan dia. Dan saya potong Pak Budi. Berarti tidak ada bantuan atau pengaruh dari teman atau bantuan dari orang tua yang juga malah belum kenal Tuhan, atau bantuan dari seorang hamba Tuhan yang bicara langsung kepada Pak Budi. Nggak ada ya itu ya? Ya, saya dengar khotbah itu. Paling-paling yang dari dengar khotbah. Tapi hanya kalau dengan orang yang mendengar khotbah, bukan pergaulan yang dengan anak-anak Tuhan. Ada. Oke, lanjut. Ya itu salah satunya saya. Apa mau cerita yang lain atau bagaimana? Lanjut. Kalau mau cerita yang lain tentang pertolongan Tuhan, ya pertolongan Tuhan itu banyak sekali ya. Saya pernah mengalami hal yang kelihatannya sepele, tetapi bagi saya sesuatu yang luar biasa. Waktu saya membeli rumah ini, pemilik lama itu sebetulnya rumah ini lebarnya 9 meter ya. Lalu panjang dalamnya itu 15 meter. Nah, yang 6 meter dia bangun dengan rancangan lantai 3. Tapi dia baru membangun 1 lantai, dia tidak bisa menyelesaikan. Lalu dia jual, dan saya yang beli. Jadi lantai 1 atasnya itu dek gitu ya, betonan ya. Dan beton-beton itu masih nyongol-nyongol begitu. Lah, saya kira semua orang tahu kalau dek itu gampang bocor. Retak-retak, bocor. Dan itu membuat masalah di dalam rumah ini. Bocor, setiap hujan bocor. Dan kalau sudah bocor, hujannya sudah berhenti, bocornya tidak berhenti-berhenti. Ya di jendela bagian depan gitu, di kamar bagian depan itu bocornya. Dan pakai semacam aquaproof, tapi
yang dulu itu pakai semacam kayak tir begitu ya. Dilapisi semua, tetap saja bocor. Saya enggak habis pikir ini apa yang bocornya di mana, sudah dilapisi semuanya tetap bocor. Akhirnya saya doa, Tuhan berikan aku petunjuk, ini diapakan supaya bocornya berhenti. Lalu sedang saya suatu hari di atas dek itu, saya tahu lihat semut itu berbaris. Dan berbaris itu masuk ke suatu lubang di setelahnya beton eser yang menonjol itu. Ada lubang, masuk semua. Saya pikir, kalau masuk semua berarti lubangnya dalam ini. Berarti ini mungkin yang menyebabkan kebocoran. Saya kasih tir itu dan bocornya berhenti. Jadi itu saya pikir satu jawaban Tuhan menolong saya yang kelihatannya sepele, tapi bagi saya luar biasa kok. Dia bisanya gunakan semut itu dari mana begitu ya. Jadi itu hal yang lain yang saya pernah alami di mana Tuhan itu menolong saya. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang saya garis bawahi adalah merasa dikasihi Tuhan. Dan itu awal perjumpaan Pak Budi Asali dengan Tuhan itu keren sekali. Karena Tuhan itu memang dia pribadi yang punya kehendak untuk menjangkau orang-orang yang dia kasih, dan Pak Budi merasa. Saya mau sampaikan kepada saudara semua pemirsa bahwa engkau pun melalui tayangan ini seperti Pak Budi Asali dikasih Tuhan, Tuhan pun mengasihimu di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di Golgota untuk menebus saudara dari semua dosa, dan karena percaya kepada Yesus kau diselamatkan. Dan kemudian tadi saya garis bawahi juga Pak Budi menceritakan hal yang sepele, tetapi itu bermakna buat Pak Budi Asali. Ini orangnya detail sekali berarti Pak Budi. Nah, saudara-saudara, janganlah saudara menganggap hal yang sepele yang adalah petunjuk Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan lalu saudara remehkan. Biarlah kita menghargai dari hal yang sepele. Engkau ditolong Tuhan, engkau akan dipercaya perkara-perkara yang lebih besar lagi. Keren, keren. Lanjut Pak Budi. Sudah bertahun-tahun Pak Budi melayani Tuhan, dan tentunya apalagi dari keluarga yang juga tidak mengenal Tuhan sebelumnya, nah akan ada godaan-godaan untuk berhenti melayani. Tetapi sampai sekarang Pak Budi tetap dengan mantap bertahan untuk terus melayani. Apa yang membuat Pak Budi terus mantap ini? Silakan. Kalau mau dijawab singkat, Tuhan yang menguatkan. Oke. Kalau bukan Tuhan yang menguatkan, saya sudah dari dulu berhenti. Karena menurut saya pelayanan itu makin kita betul-betul memberitakan Injil dan mengajar firman Tuhan mati-matian, dan itu memang yang saya lakukan. Maka makin serangan setan itu luar biasa hebatnya. Kalau tadi pada bagian yang awal saya menceritakan pertolongan Tuhan, itu tidak berarti bahwa Tuhan selalu menolong. Adanya banyak hal-hal yang saya tidak ditolong sampai sekarang. Dalam penderitaan-penderitaan, dalam penyakit-penyakit, dalam masalah keluarga dan sebagainya. Yang sampai hancur-hancuran. Itu banyak sekali. Jadi saya berharap saudara yang mendengar kesaksian tentang pertolongan itu jangan beranggapan Tuhan selalu menolong sehingga jalan kita lalu jadi mulus terus. Alkitab mengatakan ada dua jalan, lebar dan sempit. Yang lebar itu menuju kebinasaan, yang sempit itu menuju kehidupan. Dan kalau kita ikut Kristus, jelas kita mengikut jalan yang sempit itu, masuk jalan sempit itu. Dan itu menggambarkan jalan yang penuh dengan penderitaan. Jadi saya tidak percaya jalan yang lebar, mulus, penuh bunga bertaburan. Saya percaya jalan yang penuh dengan kesukaran, penderitaan. Misalnya kalau saya mau berikan contoh, saya punya insomnia.
Jadi masalah tidur ya. Mulai sekitar anehnya, mulai sekitar saya jadi Kristen. Jadi kira-kira umur 19 begitu mulainya. Sampai sekarang. Jadi sudah 48 tahun atau berapa ya. Dari 19 sampai sekarang saya umur 67, 68 gitu ya. Ya, berdoa mati-matian untuk itu. Tidak pernah bisa hilang. Nanti malam pun saya biasanya tidur sekitar jam 12, tahu-tahu saya telepon dengan seseorang sampai jam 1. Nah, hanya karena molor 1 jam, buat tidurnya kacau balau tidak karu-karuan. Jadi hari ini agak teler begitu ya, karena kurang tidur. Dan itu bukan sekali 2 kali, saudara. Orang yang mengalami masalah tidur hanya kadang-kadang tidak bisa disamakan dengan orang yang punya insomnia selama hampir 50 tahun. Gitu ya. Sama sekali berbeda. Jadi terus-terusan merupakan masalah bagi saya sampai ya katakanlah berulang kali saya minta mati saja. Karena itu luar biasa menyiksa. Nah, kalau insomnia itu mulai pada sekitar saya umur 19, maka pada sekitar tahun 90-an pertengahan, ya sekitar 95, saya tidak ingat persisnya, tapi sekitar di 95 itu berarti saya mulai umur kira-kira 50 ya, 50-an begitulah. Itu muncul problem alergi yang aneh. Memang dari kecil ada alergi, dan keluarga memang keluarga alergi, tapi waktu masih kecil, masih muda, ya alergi cuma pilek begitu saja, kasih obat flu selesai. Tidak ada masalah yang terlalu berarti. Tapi pada tahun 95 itu, padahal saya ini olahragawan gila-gilaan ya. Saya biasanya lari tiap hari antara 7-8 kilo pada saat itu. Pada usia sekitar 50 ya. Tahu-tahu saya cuma bisa lari 5 kilo. Saya belum capek. Tapi kalau saya teruskan, malamnya saya tidak bisa tidur. Otot betis itu jadi kayak tegang. Membuat saya tidak bisa tidur. Lalu juga saya akan latihan angkat besi di fitness. Biasanya latihan 7-8 set. Saya bisanya cuma latihan 5 set. Lebih, saya masih kuat. Tapi bisa lebih. Malamnya tidak bisa tidur. Biasanya yang terasa itu di sini. Ya, shoulder bagian sini depan. Dan betis itu yang kalau lari kebanyakan. Dan saya pikir ya sudah tidak apa-apa lah. Lari 5 kilo ya sudah cukup. Tapi masalahnya tidak berhenti di sana. Dia bertambah parah. Jadi menurun dari 5 kilo cuma bisa 4 kilo. Dari 5 set angkat besinya bisa cuma 4 set. Menurun lagi menjadi 3 kilo. Menurun lagi menjadi 3 set. Dan seterusnya. Sampai akhirnya saya cuma bisa jalan kaki 500 meter. Tidak bisa lari sudah. Jalan kaki 500 meter. Latihan beban sudah berhenti semua. Latihan fitness saya berhenti. Ada apa? Datang ke fitness 500 meter mau jadi apa? Sampai pergi ke waktu itu saya kira belum ada mall saya kira ya. Tapi pergi ke toko yang besar seperti apa yang sekarang jadi Lotte Mart atau apa dulunya saya lupa namanya. Makro atau apapun. Tidak berani saya. Karena jalan di sana pasti lebih dari 500 meter. Dan saya tidur malamnya. Dan itu terus berlangsung mulai tahun parahnya tuh ya. Mulai tahun 2000 sampai sekitar tahun 2003, 2004. Parahnya. Jadi dimulainya sekitar 95. Tapi memburuk, parah. Habis-habisan itu 2000 sampai 2003 itu bukan main sudah. Ya itu enggak olahraga sama sekali selama kira-kira 4 tahun. Dan menyiksanya luar biasa bagi saya yang hobi olahraga bukan main. Jadi gemuk. Pernah hilang tahu-tahu. Di akhir 2003, tahu-tahu hilang selama beberapa tahun. Saya olahraga lagi, gila-gilaan, enggak apa-apa. Satu kuman lagi.
Dan ya gitu naik turun naik turun. Sekarang saya tahu kira-kira penyebabnya adalah kekurangan atau defisiensi vitamin D3. Saya sudah mengenal vitamin D3 itu jauh sebelum pandemi ini ada. Dan pada waktu saya menggunakan vitamin D3 itu, maka sekalipun alerginya tetap ada, tetapi membaik. Sehingga bisa latihan, sampai sekarang saya tetap bisa latihan, tapi ya tetap ada batasnya. Batas yang dilewati, tidak bisa tidur. Dan dua ini saling menguatkan. Karena kalau tidak bisa tidur, menjadi stres. Dan stres itu memicu alerginya. Dan alerginya membuat tidak bisa tidur. Jadi ini, wah, kayak pusaran air yang menarik. Dan itu menyiksa saya bukan main. Doa bagaimanapun sampai sekarang itu tidak pernah ditolong oleh Tuhan di dalam hal itu. Dan dalam pelayanan itu menjadi penghalang yang luar biasa bagi saya. Dan terus terang tidak mengerti kenapa dia mengizinkan itu terjadi. Ya harus kayaknya membuta. Percaya saja pada Roma 8 ayat 28. Dia pasti melakukan semua untuk kebaikan saya. Karena saya adalah anaknya. Cuma kebaikan apa? Saya tidak bisa lihat. Hanya harus percaya tanpa melihat. Walk by faith, not by sight. Berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Hanya itu yang bisa dilakukan. Mungkin nanti kalau sudah di surga, baru ngerti secara full apa sebabnya dia memberikan dua yang paling menyakitkan di dalam diri saya. Dan selain itu banyak lagi problem keluarga. Saya kira ya masyarakat umum sudah tahu saya itu dicerai. Bukan mencerai, tapi dicerai oleh istri saya. Dituduh berzina lah, dituduh fitnah macam-macam dan sebagainya. Dan ya itu laki-laki sesuatu yang menyakitkan. Lalu perpecahan gereja dan kayaknya ya kegagalan dalam pelayanan semacam begitulah ya. Kalau dikatakan gagal itu dalam arti jemaatnya itu cuma sedikit, tidak bisa berkembang dan sebagainya. Tapi ya tetap Tuhan terus menguatkan saya. Memang kalau seandainya dia tidak menguatkan, saya pasti sudah berhenti dari dulu. Tapi dia terus menguatkan, saya terus bisa pelayanan sampai sekarang. Jasanya Tuhan, bukan jasanya saya. Kalau ada sesuatu yang buruk, itu dari saya sendiri. Kalau ada sesuatu yang bagus, itu pasti dari Tuhan. Hanya kasih karunia-Nya yang bisa memberikan saya kekuatan, sehingga bisa bertahan dan melayani sampai sekarang. Dan memang pelayanan saya itu boleh dikatakan 99% itu dalam urusan firman. Saya tidak becus nyanyi, saya tidak becus musik, dan besok dan sebagainya itu saya juga bukan saja tidak senang, tapi juga tidak becus. Jemaat yang rutin datang, saya besok malah besoknya tidak datang. Jadi saya membuat, besok ini sah apa-apa antara ada usah besok saya lah. Tambah bagus, tambah buruk. Jadi pelayanan saya mati-matian dalam urusan firman, berkhotbah, mengajar, menulis, dan berdebat. Saya punya karunia di dalam 4 hal ini, semua di dalam urusan firman. Jadi menjadi tukang debat di mana-mana, lalu tulisan-tulisan juga, dan itu saya sebarkan di Facebook, di web, secara gratis orang bisa ambil dan bisa mempelajari. Dan saya memang siapkan di sana bagi baik orang awam maupun hamba Tuhan yang mungkin dia sendiri tidak bisa mempersiapkan khotbah atau tidak berkarunia mempersiapkan khotbah atau alasan apapun yang lain, ya silahkan mau pakai bahan saya untuk dikhotbahkan, saya berikan semua secara cuma-cuma. Di Facebook ada, di web ada, jadi semua saya lakukan demikian. Jadi banyak ya, kalau problemnya sangat-sangat banyak. Dan seandainya saya berjuang sendiri, ya saya bubar sudah. Tapi Tuhan menguatkan saya sampai saat ini. Dan saya berharap dia menguatkan saya terus sampai saya bertemu dia muka dengan muka. Oke.
jawaban pendeknya tadi sudah di awal penjelasan, karena Tuhan yang menguatkan sehingga Pak Budi Asali bisa bertahan sampai sekarang ini. Dan mungkin saudara juga mendengar ungkapan-ungkapan yang berbeda, tetapi inilah kenyataan yang Pak Budi alami. Dan itu fakta, itu realita. Bible menyebutkan bahwa kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, dikaruniai bukan untuk percaya saja. Kalau kita percaya itu anugerah, dan Yesus berkata, jadi seperti percayamu, jadi seperti percayamu, jadi seperti percayamu. Wah, itu senang sekali. Tetapi juga dikaruniai untuk menderita, dan ternyata anugerah juga. Dan kalau kita dipercaya untuk alami sepertinya kesulitan-kesulitan dan kita tidak tahu jawabannya, Pak Budi tadi berkata, nanti di surga deh baru tanya lagi sama Tuhan. Tetapi intinya adalah kalau dikaruniai percaya, memang dapatkan mujizat. Dikaruniai untuk sepertinya alami penderitaan, di balik itu Tuhan inginkan kesetiaan. Jadi memang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dari yang dipilih pun masih diperlukan kesetiaan. Dan puji Tuhan, sudah berapa tahun ya Pak Budi sampai hari ini menunjukkan tetap setia? Sudah berapa tahun pelayanan dari umur 20? Saya sebetulnya kan pada waktu saya dipanggil Tuhan, melayani Tuhan itu, saya yakin mutlak panggilan itu tahun 78 awal ya. Tapi saya tidak langsung masuk sekolah teologi. Saya ada di gereja di Malang, di gereja Elios Malang, Jalan Tumapel nomor 8 Malang. Saya kira Pak Izak mestinya tahu. Oke. Jadi pendeta saya, pendeta Hananiel, GS Hananiel, itu yang membimbing saya. Jadi itu dia mempersiapkan saya selama 7 tahun, baru saya masuk sekolah teologi. Nah, sekolah teologi tahun 85 sampai dengan 88. Nah, setelah 88 dulu saya kembali ke Surabaya lagi. Jadi mulai 88 sampai sekarang. Kalau dihitung setelah lulus sekolah teologi, kalau dihitung yang 7 tahun itu ya mulai tahun 78. Wah, pemirsa hitung tahun sendiri aja, sudah lama sekali itu. Yang pasti sudah lama sekali. Tetapi saudara, kalau Tuhan memberi kekuatan, seperti Pak Budi tadi berkata, sampai tahun 2022, pasti Tuhan akan melanjutkan kebaikannya, memberikan kekuatan kepada Pak Budi, sampai nanti bertemu muka dengan Tuhan. Kenapa tadi saya sampaikan kepada saudara, ini sisi lain yang adalah realita yang dialami oleh Pak Budi Asali, yaitu sepertinya ada penderitaan yang tidak kunjung berhenti. Tadi disebutkan pengalaman pribadi yang diceritakan, ada sakit yang dari sekian waktu sampai sekarang, insomnia belum juga beres. Kalau saudara mendengar suara Pak Budi, juga sepertinya bukan lagi serak-serak basah ini serak-serak, enggak tahu serak-serak apa. Dan tadi saya bincang-bincang dengan Pak Budi, ternyata bukan karena sering khotbah atau karena teriak-teriak menyanyi, karena beliaunya juga nggak tahu menyanyi. Nah, ada persoalan dengan pita suaranya sehingga alami secara fisik ada sakit. Kemudian secara keluarga tadi disebutkan sepertinya ada kegagalan. Lalu secara gereja sepertinya ada kegagalan. Nah, ada niatan baik untuk mengunjungi jemaat, tetapi dikunjungi malah hilang, malah tidak lagi datang ke gereja. Nah, saudara-saudara, ini adalah sisi lain yang menjadi pengalaman pribadi, dan kita tidak bisa memungkiri akan keberadaan ini. Nah, tetapi saudara, memang yang diperlukan di balik semuanya itu adalah
kesetiaan dan Pak Budi sudah menunjukkan kesetiaan itu. Bagaimana dengan saudara para pemirsa? Mungkin sampai sekarang doamu belum dijawab juga. Sudah begitu lama engkau ikut ADT, aku ditolong Tuhan, tetapi belum ada perubahan. Engkau juga sudah ibadah, engkau melayani, engkau sudah menabur, engkau sudah lakukan semuanya, engkau berdoa bertalu-talu, belum dapatkan jawaban. Yang Tuhan mau melalui sharing Pak Budi ini adalah, kalau Pak Budi dapatkan kekuatan untuk setia, semua pemirsa, apapun keadaanmu, milikilah kekuatan Tuhan untuk bisa setia. Dan saya bersyukur sekali, di balik semuanya itu Pak Budi tidak berhenti, tetapi dia dapatkan arahan Tuhan. Ini keren. Yaitu apa? Oh, aku tahu sekarang tugasku bukan seperti si A, si B, si C, si D yang dalam pelayanan. Ternyata Pak Budi punya kekhususan spesialis, yaitu dalam pengajaran dan debat. Tadi dikatakan debat sebagai dalam bidang apologet. Dan itu diperlukan sih, karena apa saudara? Banyak orang Kristen yang tidak tahu bagaimana menjawab imannya jika dipertanyakan oleh orang luar. Dan Pak Budi punya kelebihan dalam hal ini. Dan saya sama sekali kalah jauh dalam hal bisa mempertanggungjawabkan iman kepada tetangga. Karena tetangga kan mencari celah-celah dan Pak Budi bisa tutup semuanya dan bisa menang setiap kali hadapi debat dengan orang-orang yang mempertanyakan kekristenan. Baik saudara, di tengah kekurangan, kelemahan, dalam tanda kutip yang disebut kegagalan, tetap bisa mempermuliakan Tuhan. Jadi siapapun saudara, biarlah ada contoh, ada gambaran yang saudara bisa tiru. Lanjut Pak Budi, saat ini banyak sekali perbedaan doktrin Kristen yang diangkat di sosial media. Dulu-dulu juga sudah ada, cuma sekarang karena media digital ini semakin marak, sehingga muncul semua ke permukaan setelah ada gereja online. Dan bahkan terjadi terkesan gaduh antar sesama duta Kristus, para hamba Tuhan. Pendapat Pak Budi seperti apa? Di satu sisi sebetulnya kita mestinya sedih melihat banyaknya kesesatan, banyaknya gereja-gereja yang sesat dan pendeta-pendeta yang boleh dikatakan sebagai nabi palsu. Jadi memang di satu sisi harus sedih akan hal itu karena kita menginginkan sebetulnya semua gereja benar dan semua pendeta juga benar, begitulah ya. Tapi kalau seandainya semua gereja itu benar dan nabi-nabinya semua nabi asli, maka kita malah celaka menurut saya. Celaka kenapa? Karena Alkitab kita, Yesus sendiri, menubuatkan akan munculnya banyak nabi-nabi palsu dengan mujizat-mujizat palsu dan sebagainya. Saya bisa melihat di dalam Matius pasal 24, baca seluruhnya. Jadi, makin mendekati akhir zaman, makin banyak nabi-nabi palsu. Itu adalah nubuat dari Alkitab kita, nubuat dari Tuhan kita. Kalau itu tidak terjadi, lah ya Alkitab kita layaknya dibuang kan? Atau Tuhan kita layaknya tidak diikuti karena omongannya salah. Jadi di sini ada dua hal yang mesti kita sama-sama pikirkan. Di satu sisi kita sedih karena kita menginginkan benar, tapi di sisi lain kita juga harus bersyukur karena itu menunjukkan Alkitab kita benar dan nubuat Yesus Tuhan kita itu benar. Semua terjadi persis seperti yang dia katakan, makin lama makin banyak dan makin mendekati akhir zaman. Saya yakin makin banyak lagi. Sekarang sudah luar biasa banyak dan memang Pak Yusak benar bahwa adanya pandemi dengan kebaktian online itu makin membeberkan banyak sekali nabi-nabi palsu, luar biasa banyaknya. Di satu sisi pandemi ini menguntungkan karena nabi-nabi yang asli juga bisa didengar oleh banyak orang. Ya,
Tapi di sisi yang lain, nabi-nabi palsunya juga kuat tersebar tidak karu-karuan. Dan sebetulnya orang bisa memilih, dengarkan orang ini terus, dengarkan orang ini terus, dan sebagainya. Lalu yang mana yang betul-betul mendapatkan berkat yang membangun dia, membuat dia makin mengerti firman Tuhan. Ya. Lalu ada hal yang lain yang bisa saya soroti ya. Kalau Kristen itu banyak aliran-alirannya. Kristen adalah agama yang paling banyak alirannya. Saya membedakan Kristen dengan Katolik. Katolik bahkan seringkali mencela Kristen itu sebagai pecah-pecah sampai nggak tahu ratusan atau ribuan aliran. Saya lupa mereka jumlahnya berapa. Tapi memang jelas, memang benar. Jadi pecahnya banyak sekali. Ada yang masih tetap Injili dalam kalangan yang betul-betul Injili dan Alkitabiah. Itu saja banyak. Tapi ada yang sudah betul-betul di luar itu, di luar yang Alkitabiah dan di luar yang Injili. Nah, ini memang laki-laki bisa disoroti dengan dua cara menyoroti ya. Dan saya harap saudara belajar dalam persoalan menyoroti banyaknya kesesatan. Karena kalau orang luar menuding agamamu pecah-pecah, tidak karu-karuan apa, agama apa itu kok pecah seperti itu. Katolik sendiri sering menyerang Kristen dengan cara seperti itu. Katolik bersatu, Kristen lihat pecah hancur-hancuran, tidak karu-karuan. Maka saudara, memang di satu sisi lagi-lagi kita bisa sedih karena adanya perpecahan. Karena bagaimanapun perpecahan itu ada negatifnya. Jadi kita bisa sedih. Tapi pada waktu diserang seperti itu, kita tidak perlu merasa malu. Kalau saya menjawab begini. Kira-kira kalau ada, sekarang di Indonesia ada banyak mata uang ya. 100.000 yang terbesar, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000, dan sebagainya. Kalau orang mau masuk, dia masuk yang berapaan? Dia mau masuk yang uang 1.000-an? 5.000? Saya kira saudara tidak akan bisa mendapatkan uang palsu yang 5.000 atau 1.000 atau 10.000. 20.000 bahkan mungkin tidak ada. Yang dipalsu hampir pasti yang paling berharga. 1.000. Atau 50.000. Pasti nomor 1.000. Karena apa? Paling berharga. Makin berharga, makin palsu. Kalau beling, siapa mau masuk beling? Tapi kalau berlian, dipalsu sama orang. Karena harganya mahal. Jadi fakta bahwa setan itu memasukkan kekristenan itu dengan begitu banyak aliran, termasuk aliran yang sekte-sekte, sesat-sesat, dan sebagainya, itu justru menunjukkan Kristen itu agama yang paling berharga. Agama yang lain memang ada pecah-pecah. Tidak ada satupun yang mendekati banyaknya perpecahan di dalam Kristen. Kenapa? Karena Kristen yang paling berharga. Maka setan paling banyak menyerang dan paling memecah-mecah. Serangan setan diarahkan pada yang paling berharga, yang paling bagus. Jadi itu sebetulnya membuat kita sebetulnya malah bangga dan bukannya malu. Kalau kita diserang, kenapa agamamu pecah-pecah? Dan sebagainya. Dan memang harus dihadapi. Cuma kalau saya memilih ya. Saya tidak mau menyerang seadanya yang sesat. Karena kalau saya menyerang seadanya yang sesat, saya tidak akan cukup waktu untuk belajar yang lain-lain. Misalnya eksposisi atau doktrin-doktrin dan sebagainya. Kalau saya melihat tulisan-tulisan saya, maka terpecah memang menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah eksposisi. Saya kira itu yang paling banyak. Yang kedua, dan eksposisi ini per kitab ya. Dibahas mulai pasal 1, pasal 2 sampai selesai. Dan ayat per ayat dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah doktrin-doktrin. Dan yang ketiga adalah ajaran atau yang salah atau yang sesat. Itu 3 kelompok yang saya tekankan, saya pelajari. Dan pada waktu mengajar, membahas yang sesat-sesat ini, saya debat dengan mereka. Saya tidak bahas semua karena terlalu banyak.
Kalau terlalu banyak semua satu persatu dibahas, ya tidak punya pembahasan yang doktrin, tidak punya pembahasan yang eksposisi. Tapi yang membahayakan, katakan misalnya saksi Yehova, itu sangat-sangat berbahaya karena mereka sasarannya adalah orang-orang Kristen. Dan mereka masuk-masuk menginjili dengan Injil sesat mereka. Dan ini tidak dilawan. Saya berpuluh-puluh kali berdebat dengan mereka. Saya bahkan datangi kebaktian mereka. Saya debat dengan penatuannya dan sebagainya. Saya ikut convention mereka. Jadi saya kalau urusan saksi Yehova sangat-sangat mendalami. Debat dengan mereka tidak kena dihitung. Dan orang-orang tertentu yang bilang, oh aku didatangi saksi Yehova. Aku tidak bisa debat. Ajak janjian, panggil aku. Dia ajak janjian, jam sekian, tanggal sekian, saya datang. Saya hadapi. Dan saya habisi dia. Tidak balik lagi dia. Saya hadapi bukan untuk apa ya, hancur-hancuran apa, tapi saya ingin sebetulnya. Cuma ya orang seperti itu biasanya sudah luar biasa sukar ya. Kemungkinan bertobat itu luar biasa kecil. Tapi tetap lebih baik kita setidaknya memberikan bantahan, argumentasi yang menghancurkan doktrin mereka dan mempertahankan doktrin Kristen yang benar. Jadi saya debat dengan sangat banyak kalangan, termasuk juga dengan kalangan agama lain juga. Dan ya itu karena debatnya saya gunakan seperti itu. Orang-orang sesat ya saya lawan, debat. Cuma tetap saya milih. Ya, kalau saya pernah misalnya masuk ke gereja Mormon. Datang ke kebaktiannya. Dan saya lihat, saya tahu Mormon sesat, termasuk sekte ya. Tapi saya masuk ke sana. Aduh, di Surabaya ini ada 2 gereja Mormon ya. Satu di Jalan Ratna atau apa itu ya. Satu di dekatnya Bundaran Tol. Dan saya pernah datang kedua-dua. Saya lihat ini sama sekali tidak menarik. Kelewat batas. Sehingga saya pikir kalau orang mau percaya ajaran ini ya sudahlah biarlah dia masuk neraka begitu saja lah. Karena ajarnya begitu konyol kok bisa percaya, luar biasa kekonyolannya. Tapi beda dengan misalnya saksi Yehova yang punya argumentasi yang luar biasa kuatnya dan membutuhkan seorang yang memang betul-betul bisa debat untuk memecahkan argumentasi mereka. Lalu misalnya juga Advent misalnya. Nah ini membutuhkan argumentasi kuat. Memang belum pernah debat terbuka dengan Advent ya, kecuali debat di Facebook ya. Tapi debat terbuka dengan Advent belum pernah. Cuma kalau argumentasi tentang hari Sabatnya tetap Sabtu dan sebagainya, itu saya punya argumentasinya dan macam-macam hal yang lain itu jelas ada. Lalu ya saya kira hanya itu ya. Jadi tidak ada masalah sebetulnya dengan munculnya banyak kesesatan ini, tidak ada masalah. Karena ditinjau dari satu sisi memang menyedihkan, ditinjau dari sisi yang lain, itu ada sesuatu yang menguntungkan karena nubuat digenapi, dan juga karena ya kita bisa menunjukkan diri sebagai barang yang paling berharga, yang paling dibenci oleh setan. Sehingga diserang habis-habisan sampai pecah jadi ratusan atau ribuan aliran. Sekian saya kira. Oke. Ya, saudara, saya berharap saudara memahami gaya bahasa dari Pak Budi ini, gaya bahasa seorang pengajar dan seorang yang bertugas debat. Jadi mungkin saudara kalau sebelum-sebelumnya mendengar gaya bahasa gembala tentu beda. Tetapi kalau gaya bahasa pengajar dan gaya bahasa yang bertugas berdebat memang lain, saudara. Memang di Bible kan disebutkan ada 5 jawatan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Dan Pak Budi di bagian pengajar dan untuk memberi penjelasan tentang kebenaran. Dan saya garis bawahi tadi semakin gelap
langit, maka bintang akan tampak semakin bersinar. Pak Budi menyebutkan semakin banyak pengajaran-pengajaran yang tidak betul, pengajaran-pengajaran yang sesat menurut statement Pak Budi, maka kemudian pengajaran yang seperti bintang semakin bersinar terang, dan itu memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tadi yang diberitahu Pak Budi tadi adalah tentang saksi Yehova. Bagaimana saksi Yehova, bagaimana mesti harus kembali kepada pengajaran sesuai Bible. Tetapi saya sendiri ada satu keluarga yang saksi Yehova sebelumnya, dari papanya, mamanya, lalu anaknya laki, anaknya perempuan, menantu laki, menantu perempuan, semuanya bisa dimenangkan. Dan bahkan masih sekarang ini, walaupun ada yang sudah meninggal, sekarang masih ada 2 yang menjadi full timer di kota di mana gereja melayani, dan ternyata bisa dijangkau oleh karena kekuatan yang dari Tuhan. Disebutkan juga tadi gereja Mormon, disebutkan gereja Advent oleh Pak Budi. Oke, saudara-saudara, memang kita mesti harus muncul sebagai bintang di tengah-tengah kegelapan yang akan semakin gelap menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini. Lanjut Pak Budi. Baru-baru ini Pak Budi membuat statement di media sosial yang menjadi heboh. Sebelumnya menolong seseorang, hamba Tuhan muda, lalu terakhirnya merasa menyesal membantu hamba Tuhan muda itu. Boleh di-sharekan ini supaya menjadi menjadi cerminan supaya next tidak ada kesalahan dari hamba-hamba Tuhan yang muda yang mencontoh hal yang tidak baik itu. Silakan Pak Budi. Oke, ya ini masalahnya Pak Andi Simon yang tadi ketemu saya di Galaxy Mall. Memang sudah janjian dan ketemu. Dan Pak Andi Simon saya tahu termasuk IHS ya. Lah saya sebetulnya Patrick Smith itu saya tidak kenal dia sama sekali ya. Mendengar namanya saja saya tidak tahu. Kalau Pak Andi Simon saya mendengar, tapi saya tidak terlalu terlalu mempedulikan, karena saya biasanya mencari kalau orang yang sesat itu yang saya serang adalah ajaran. Sedangkan Pak Andi Simon ini hanya ada video-video, dia menyembuhkan orang dan sebagainya. Tapi saya tidak melihat ada ajaran apapun. Jadi saya tidak pernah menyerang dia, boleh dikatakan. Nah, tapi dalam Patrick Smith itu, ya katakanlah bertempur dengan Pak Andi Simon ini, lalu dilaporkan ke polisi, lalu saya diberitahu oleh beberapa orang pendeta dari kalangan Reform, Andi Halim, lalu MYM, lalu Patar Sitinjak, dan mereka bilang Patrick itu Reform, dan dilaporkan ke polisi, dijadikan tersangka dan sebagainya. Saya sebetulnya ada macam-macam alasannya yang membuat saya itu mau menolong. Yang pertama dia mengatakan, karena teman-teman ini mengatakan orang ini Reform. Nah saya cuma bondo percaya. Saya tidak tahu orangnya kok. Saya tidak tahu video dia juga. Dan saya tidak tahu persisnya permasalahannya dia memaki-maki Andi Simon itu bagaimana, saya tidak tahu. Tapi karena teman-teman ini mengatakan Reform, ya harus dibantu. Dan
Saya dari dulu tidak senang kalau orang diserang lalu lapor polisi. Itu saya tidak senang. Saya merasa tidak fair itulah ya. Karena kalau saya diserang, saya lawan dengan debat. Kamu mau nyerang aku, ayo debat. Tapi kalau dilaporkan polisi, saya tidak mau. Bahkan saksi Yehua dulu pada waktu belum zamannya Gus Dur, mereka kan terlarang ya. Saya tidak pernah lalu berusaha melaporkan mereka, kalau mereka dilaporkan ditangkap betulnya. Tapi saya tidak pernah mau seperti itu, saya lawan dengan perdebatan. Itu cara yang saya anggap fair gitulah. Dan karena itu saya lalu mau menolong. Dan mungkin dari semua yang menolong itu saya yang paling aktif menggalang dana dan sebagainya. Pendeta-pendeta yang lain termasuk Pak Isra, lalu MYM, lalu Andi Halim, dan saya sendiri masing-masing memberikan 2 juta, tapi tidak ada yang dari mereka gerejanya ikut memberi. Tapi kalau saya gerejanya ikut memberi. Dan saya betul-betul galang dana secara serius, masuk ke dalam khotbah dan sebagainya. Nah, tapi kami waktu itu membentuk satu grup WA. Dan di grup WA itu saya sudah mulai melihat ini orang yang namanya Patrick Smith ini ada hal-hal yang tidak beres begitu ya. Jadi misalnya dimasukkan di grup situ, dia salah satu videonya dia ambil comot khotbah orang yang wajahnya dibikin kabur ya. Dan orang itu bicara tentang persepuluhan. Siapa orangnya enggak tahu karena cuma dengar suaranya, mukanya dibikin kabur. Ya, diambil khotbahnya enggak tahu berapa waktu. Suruh orang berikan persepuluhan dan sebagainya. Lalu dia comot khotbahnya Pak Tong yang memaki-maki orang yang ya persembahan persepuluhan diharuskan apa macam-macam yang akhirnya menjadikan dia sendiri kaya dan macam-macam. Seakan-akan dengan cara itu Pak Tong memaki orang ini. Padahal Pak Tong mungkin tidak pernah tahu orang ini. Ini dicocok-cocokkan dua cuplian khotbah. Seakan-akan jadi Pak Tong memaki orang ini. Dan itu terus terang cara seperti cara kadrun ya. Itu mencomot khotbah out of context sehingga artinya jadi sama sekali lain. Ini bukan cara yang beres. Ini orang gak beres sama sekali model seperti itu. Jadi mulai melihat ini kok seperti ini orang ini ya. Dan saya terang-terangan ngomong aja kalau sudah memang melihat hal yang seperti itu, saya terang-terangan tidak pakai testing. Ini khotbahnya kurang ajar. Videonya yang kurang ajar saya bilang. Terang-terangan saya ngomong sudah. Nah lalu hal yang lain lagi, dia membuat video lagi. Kan memang channel YouTube dia waktu itu disita sama polisi. Dia buat channel yang lain, lalu dengan suara disamarkan. Dan laki-laki memaki-maki Andi Simon. Tapi suaranya disamarkan, tidak tahu sama dia dipakai apa gitu ya. Rasanya jadi kayak menggema begitu ya. Tidak tahu suaranya dia atau suara siapa. Tapi kami semua tahu itu dia. Nah, langsung pada waktu itu ada satu pengacara yang masuk grup. Pengacara dari Samarinda yang namanya Johnny Kandarani. Dan Johnny itu menegur langsung. Kamu itu masalah belum selesai. Kamu sudah buat masalah lain lagi. Setelah Johnny menegur, saya ikut menegur, tak maki-maki juga. Ini kamu mau jadi apa tuh? Dulu waktu permulaan dibentuk grupnya, dia nangis-nangis. Tolong saya emotikon nangis banyak-banyaknya. Dan kita berkata, kamu masih tegar. Sekarang sudah banyak yang dukung, malah jadi kurang ajar saya pikir. Belum selesai masalah yang satu, maki-maki lagi. Nah, tapi puncaknya terjadi pada waktu Pak Andi Simon meminta perdamaian atau mengundang Patrick Smith untuk datang ke Balikpapan, lalu mau berdamai ya, itu tanggal 23 dan akhirnya damai sungguh-sungguh pada tanggal 26. Nah itu lalu setelah semua selesai, maka laporan keuangannya dimunculkan. Dan saya ngamuk luar biasa melihat laporan keuangan itu. Karena
Saya waktu itu masih belum tahu kalau tiketnya dibelikan oleh Andi Simon. Tapi saya melihat ini tiket kenapa harganya begini mahal. Masa dari Manado ke Balikpapan berangkatnya itu hampir 3,8 juta. Dan pulangnya 2,1 juta. Saya ngelihat ngawur-ngawur saja di Google, tiketnya itu ada yang 1,2, 1,4, 1,5, itu tak banyak-banyaknya. Kenapa itu bisa begitu mahal? Nah, belakangan ada yang menjelaskan, itu ternyata dari mana, kalau berangkatnya dari Manado, dia pergi ke Jakarta dulu, lalu baru ke Balikpapan. Nah, kenapa kok seperti itu? Supaya bisa memenuhi jadwalnya yang diberikan oleh Pak Andi Simon, tanggal 25 jam 1 siang. Kalau pakai penerbangan yang lain nggak bisa mencapai jadwal itu pokoknya. Nah, jadi akhirnya tarifnya tetap bagi saya kok mahal sekali sih. Saya ambil penerbangan dari Manado ke Jakarta, lalu dari Jakarta pergi ke Balikpapan, 2 flight, tetap harganya cuma sekitar 2,5 juta. Kenapa ini bisa jadi hampir 3,8? Dan pulangnya kenapa? Itu kan mestinya normal. Kenapa 2,1? Saya ambil sembarangan, besok cek, besok 1,6. Ada yang lebih murah bahkan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dan lalu juga dalam perincian itu ada syukuran. Saya pikir ini lah kita galang dana itu untuk membereskan persoalan hukum. Kalau mau syukuran silahkan syukuran, tapi bayarlah pakai duitmu sendiri karena saya galang dana bukan untuk hal itu. Syukuran itu 1,6 juta, lalu ada lagi syukuran dengan 1 pendeta. Itu 350.000, jadi total hampir 2 juta. Dan itu membuat saya marah, tapi lucunya banyak orang tetap bela dia. Mereka mungkin karena mereka tidak bersusah payah galang dana, jadi duitnya diapa-apakan pun mereka tidak terlalu peduli. Tapi bagi saya, itu sikap yang konyol. Kalau saya tidak peduli, saya ikut galang dana atau tidak. Tapi kalau duit disalahgunakan, orang Kristen harus ngamuk melihat hal seperti itu. Dan saya marah. Akhirnya saya keluarkan video buat menyesal dan sebagainya. Dan lalu setelah itu baru saya mendapatkan info bahwa tiket itu ternyata dibayar oleh Pak Andi Simon. Berarti dia sudah dapat uang tiket dari sana, masih ambil uang tiket dari uang galang dana. Dan tadi waktu saya ketemu Pak Andi Simon, dia mengatakan dia memberikan tiket berangkatnya saja memang. Dan Pak tiketnya katanya Pak Andi Simon mengatakan bahwa wah ini mahal tiketnya. Nah Pak Andi Simon bilang oke, saya bayar pokoknya. Nah berarti ini kalau memang kata-kata Pak Andi Simon tadi benar, ini pencurian berencana berarti ya. Sudah dibayar di sana, kok bisa ngambil dari sini itu bagaimana caranya? Dan lucunya dia tetap membenarkan diri, sudah ditegur dan sebagainya, tetap membenarkan diri. Membuat saya marah sekali. Akhirnya setelah dari Pak Andi Simon memberikan videonya, bahwa memang uang tiket pesawat itu ada videonya diberikan. Saya buat video lagi, Patrick Smith versus Judas Iskariot. Saya kalau nyerang gak kepalang tanggung sudah. Dan saya bahkan katakan dia lebih buruk dari Judas Iskariot. Sama-sama uang haram, Judas Iskariot yang mencuri atau menjual gurunya. Tapi Judas Iskariot menyesal, lalu mengembalikan uang haram itu. Memang dia tidak bertobat dalam hati percaya Kristus, dia bunuh diri, itu celakanya. Tapi setidaknya dia menyesal dan mengaku salah dan mengembalikan uang. Patrick membenarkan diri sendiri. Maka dalam perbandingan itu dia lebih buruk dari Judas Iskariot. Ya, jadi saya dalam persoalan itu saya tidak peduli berapa yang melawan saya. Saya memang tipe fighter, mungkin karena dulu saya petinju itu membuat saya jadi dalam hal rohani pun memang bertipe sebagai seorang fighter. Dan saya tidak pernah peduli berapa yang pro dia dan berapa yang pro saya. Kalau saya yakin saya benar, saya tetap gempur semua habis-habisan.
Mungkin itu cukup. Oke, berarti sesuatu yang menurut Pak Budi Asali tidak patut dijadikan contoh karena Pak Budi dan tim juga sudah membantu, tetapi Pak Budi merasa kecewa dengan pertanggungan jawab dari yang bersangkutan. Ya baik saudara, mungkin saudara mendengar statement-statement Pak Budi ini agak tanda tanya, tetapi saya mau sekali lagi sampaikan kepada saudara, memang gaya bahasa dari Pak Budi ini adalah gaya bahasa yang belak-belakan. Tadi dia sebutkan kalau anak muda itu dibanding dengan Yudas Iskariot, Yudas Iskariot masih lebih baik menurut Pak Budi Asali. Terakhir Pak Budi, silahkan Pak Budi memberikan pesan kepada para pemirsa, khususnya tentang keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Silahkan Pak Budi. Kalau saya melihat di dalam gereja ya, saya katakan Kristen secara keseluruhan, dalam hal ini mencakup Katolik, mencakup sektor-sektor dan sebagainya. Maka saya pikir saya tidak berlebih-lebihan kalau saya mengatakan bahwa 90% dari orang Kristen itu adalah orang Kristen KTP saja. Saya tidak mau memerinci, karena nanti menyinggung golongan-golongan tertentu tidak enak. Tapi saya yakin perhitungan saya itu tidak mungkin salah. Minimum 90% adalah orang-orang Kristen KTP. Berarti kalau saya tidak tahu orang Kristen seluruh dunia itu katakanlah 2 miliar atau 2,5 miliar, saya tidak tahu berapa. Maka paling banter, paling banyak 10% yang Kristen sungguh-sungguh. Berarti cuma kira-kira 200 atau 250 juta. Nah, saudara termasuk yang mana? Saya kira gampang ya. Kalau saudara pertama-tama saudara yakin selamat atau enggak. Kalau saudara mati malam ini, saudara yakin masuk surga atau tidak? Kalau saudara tidak yakin, saya tanya, kenapa saudara tidak yakin? Katanya saudara percaya Yesus. Kalau saudara percaya Yesus, saudara percaya apa tentang Yesus? Oh, percaya Yesus itu menjadi manusia untuk memikul hukuman dosaku. Oke, hukuman dosa yang mana? Dosa yang dulu, yang sekarang, yang akan datang tercakup, semua atau sebagian? Kalau dia menanggung cuma sebagian, kita semua masuk neraka. Karena yang sebagian yang tidak ditanggung, kita mesti tanggung sendiri. Kalau dia menanggung semua tanpa kecuali, lalu dosa mana yang membuat saya masih mikir saya bisa masuk neraka? Andai kata saya hutang 1 miliar, semua 1 miliar dibayar. Yang mana 1 sen pun yang mana yang saya harus bayar sendiri. Tidak ada. Jadi kalau saudara memang percaya Kristus menebus dosa, semua harusnya yakin masuk surga. Orang yang tidak yakin masuk surga, saya yakin dia tidak masuk surga. Karena itu menunjukkan imannya tidak ada. Kalau dia mengerti Injil dengan baik dan percaya sungguh-sungguh, yakin masuk surga itu harus. Nah, tapi orang pada waktu ditanya, yakin masuk surga? Bisa saja. Otaknya yang jawab. Kalau jawab tidak yakin kok malu-maluin. Jawab yakin. Ya, kalau saudara berdusta seperti itu ya percuma, saudara ya. Ini urusan antar saudara dengan Tuhan. Saudara menjawab yakin, tapi Tuhan tahu kalau hati saudara tidak yakin. Ya, saudara tetap orang yang tidak beriman, tidak ada gunanya. Nah, kalau saudara ada yang tidak yakin, saya anjurkan saudara introspeksi iman saudara. Dan makin banyak mendengar Injil, mempelajari Injil dari segala macam sudut. Injil itu bisa soroti dari banyak sudut. Pelajari semua. Sampai saudara percaya dan betul-betul dari dalam betul-betul yakin. Nah, sekarang kalau sudah yakin, maka mestinya ada bukti yang lain juga. Apakah saudara itu Kristen yang sungguh-sungguh atau Kristen yang palsu ya? Seperti saya dalam kerinduan firman itu luar biasa.
Dan saya bersyukur sampai saat ini. Ya. Saya paling frustrasi kalau saya tidak bisa tidur itu adalah besoknya saya tidak bisa belajar. Itu membuat frustrasi luar biasa. Karena saya sangat kepingin belajar. Buku-buku sebanyak ini, ditambah lagi buku elektronik yang ada di dalam komputer saya. Seandainya reinkarnasi itu ada, biar sampai 10 reinkarnasi saya tidak akan selesai belajar, saya kira. Dan saya mau tanya, saudara sendiri kalau saudara memang Kristen, apakah saudara rindu akan firman Tuhan? Betul-betul rindu firman Tuhan, ya atau tidak? Kalau saudara belajar firman Tuhan itu, ya kalau ada ya boleh, tidak ada ya sudah. Itu namanya bukan rindu. Rindu itu mencari, mengejar, dan rela berkorban uang bahkan kalau perlu untuk mendapatkan firman. Rela berjerih payah mikir, korbankan pikiran tenaga mendapatkan firman. Makin mengerti firman. Apakah sudah bertumbuh dalam pengertian akan firman, ya atau tidak? Dan apakah sudah punya kerinduan untuk menumbuhkan hal itu? Selanjutnya, harus ada pengudusan. Pengudusan itu tidak menyebabkan keselamatan. Tapi pengudusan merupakan bukti kalau saudara memang sudah diselamatkan. Justification dan sanctification, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara mengalami justification atau pembenaran, saudara pasti akan menerima Roh Kudus dan itu akan membuat saudara juga mengalami sanctification. Memang satu bangun, tidak pernah kita menjadi suci, saudara. Tapi pasti ada hal-hal di mana kita maju di dalam pengudusan itu. Saudara yang menilai, jangan orang menilai. Orang bisa tidak tahu apa yang dalam diri saudara. Ada hal-hal di mana kita tidak maju, yang merupakan kelemahan-kelemahan kita, tapi harus ada hal-hal di mana kita maju. Kalau tidak ada sama sekali dalam segala segi kita tidak maju semua, saudara bukan Kristen. Itu dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26. Iman tanpa perbuatan itu mati. Mati itu bukan berarti tadinya ada lalu mati, tidak. Tadinya pun tidak ada. Jadi dalam hal-hal itu saya kira semua orang mesti introspeksi. Supaya saudara tuh bisa yakin saudara tuh Kristen asli atau Kristen KTP gitu loh. Kalau saudara Kristen KTP ya membutuhkan pertobatan. Kalau saudara Kristen sejati, selain bersyukur, saudara belajar firman. Saya kira sangat sedikit orang yang betul-betul rindu firman. Sangat sedikit. Dan itu yang harusnya didorong. Dan repotnya, pengajar yang betul-betul mengajarkan firman, itu juga makin lama makin jarang. Saya tergolong yang berani mengajar sukar. Memang saya selalu melihat orang yang saya ajar. Jadi kalau dulu pada waktu saya masih banyak pelayanan luar, saya bedakan kalau khotbah kepada jemaat saya yang sudah biasa makanan keras dibandingkan orang luar yang saya tidak tahu diajar apa. Maka saya pergi keluar, saya khotbah yang gampang, saya nginjil biasanya. Tapi jemaat saya sendiri yang sudah biasa saya beri makanan keras, saya ajar dan tingkat kesukarannya itu bisa lebih daripada sekolah teologi yang sebetulnya. Lebih sukar. Dan karena itu saya memang tidak mengharapkan gereja saya bisa banyak orang. Karena orang yang mau makanan keras itu tidak banyak. Kebanyakan orang mau mendengar khotbah yang dengar sambil ngantuk-ngantuk dan goyang kaki tetap bisa ngerti. Mereka senang yang seperti itu. Yang penuh dengan dongengan, lelucon, kesaksian, dan sebagainya. Saya bukan anti dongeng atau lelucon atau kesaksian. Tidak. Saya sendiri seringkali memberikan. Tapi kalau penuh dengan itu tetapi tidak ada pembahasan ayat, itu bukan firman Tuhan. Dan saudara mesti membedakan antara saudara senang khotbah itu karena penuh dengan lelucon.
Maka itu akan menjadi sama kalau saudara lihat pelawak. Senang juga kan? Ketawa. Apa bedanya? Tapi saudara tidak mendapatkan berkat rohani. Saudara dibedakan dengan kalau saudara mendengar khotbah dan mendengar pembukaan firman Tuhan dinyatakan dan saudara makin mengerti dan ada sukacita karena mengerti firman. Itu beda sama sekali. Dan itu yang harus ada dalam diri orang Kristen. Dan kalau saudara sudah selamat, saya memang yakin ya, selamat itu tidak mungkin hilang. Saya banyak pertentangan dengan Arminian dan saya pernah debat terbuka dengan Stephen Liao dan Andrew Liao dari GPI Agrave. Dan waktu itu salah satu topiknya adalah poin yang kelima, apakah keselamatan bisa hilang atau tidak bisa hilang. Saya yakin mereka hancur lebur sebetulnya dalam perdebatan itu, tapi ya mereka cuma tukang ngeyel dan menghindari pertanyaan, menghindari serangan adalah argumentasi saya yang tidak dijawab itu banyak sekali oleh mereka. Sebetulnya mestinya mereka bertobat, tapi mereka tidak bertobat. Mereka tetap mengeraskan hati, ya terserah mereka. Bagi saya, saudara, saya Calvinis percaya 5 poin Calvinisme. Tulip, ya disingkat dengan akrostik tulip. Yang paling saya tidak bisa mengerti, orang tidak mau terima adalah poin yang kelima. Bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Tuhan itu pasti konyol luar biasa. Kalau pada waktu kita masih musuhnya, kita diselamatkan. Lalu setelah kita menjadi anaknya, kita dibiarkan hilang dan masuk neraka. Dia gembala yang tolol, gembala yang ceroboh. Tidak ada dalam Alkitab. Yesus mengatakan dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik kehilangan domba. Itu gembala yang ceroboh. Kalau orang mau berkata bahwa keselamatan bisa hilang, dia harus percaya Yesus berkata, akulah gembala yang ceroboh. Bisa domba hilang, masuk neraka. Itu sama sekali tidak masuk akal dan saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa betul-betul punya damai dan sukacita. Kalau mereka percaya bahwa hari ini aku seperti Petrus dan besok aku bisa seperti Yudas. Hari ini kalau aku mati, aku masuk surga. Tapi kalau besok atau lusa atau tahun depan aku mati, aku memungkinkan sekalipun 1% kemungkinan aku bisa masuk neraka. Saya tidak habis pikir bagaimana mereka bisa punya damai dan sukacita. Ayatnya terlalu amat sangat banyak. Dan saya kira contoh saya tentang apakah Yesus itu gembala yang baik atau gembala yang ceroboh itu sudah cukup. Dan juga kalau Tuhan itu waktu musuh dia selamatkan dan sudah jadi anak dia biarkan binasa, dia itu Tuhan yang konyol. Saya kira itu sudah sangat-sangat jelas sebetulnya. Keselamatan tidak bisa hilang. Bukan karena kita memegang dia kuat-kuat. Tapi karena dia memegang kita kuat-kuat. Tidak akan kita dilepaskan. Tapi itu tidak berarti bahwa kita boleh hidup semau gue ya. Mentang-mentang keselamatan tidak bisa hilang. Lalu hidup dalam dosa seenaknya sendiri. Itu fitnah yang seringkali diberikan oleh orang Armenian kepada kita yang percaya keselamatan tidak bisa hilang. Calvinis itu karena percaya keselamatan tidak bisa hilang, lalu hidup dalam dosa seenaknya sendiri. Siapa yang ngajar begitu? Tidak ada Calvinis yang ngajar seperti itu, kecuali Calvinisnya tidak waras. Calvinis percaya yang menjaga orang itu tidak bisa terhilang. Tapi di sisi lain, Calvinis yang sejati tidak pernah membuang tanggung jawab manusia untuk berjuang mati-matian seakan-akan keselamatannya bisa hilang. Dia berjuang dalam apa? Dalam pengudusan, dalam belajar firman mati-matian, dalam berdoa, dalam melakukan pelayanan dan macam-macam hal, memberitakan Injil. Semua yang dilakukan. Kita melakukan mati-matian tanggung jawab kita. Nah, sekarang apa bedanya kalau gitu? Orang Armenian mati-matian lakukan tanggung jawabnya, kita mati-matian lakukan tanggung jawabnya. Bedanya, orang Armenian seharusnya kalau dia memang konsisten dengan ajarannya, dia melakukan tanggung jawabnya mati-matian dengan takut-takut.
Jangan-jangan gagal, jangan-jangan masuk neraka, dan sebagainya. Orang yang Calvin yang percaya keselamatan tidak bisa hilang. Melakukan memang mati-matian. Tapi dengan hati yang sudah tenang. Aku tidak mungkin kehilangan keselamatan. Tuhan pegang aku. Tidak akan pernah dia lepaskan. Jadi, introspeksilah. Kalau percaya keselamatan tidak bisa hilang. Tapi saudara belum pernah diselamatkan. Loh, apanya? Saudara belum pernah dapat. Doktrin keselamatan tidak bisa hilang. Baru berguna dan penting bagi saudara. Kalau saudara sudah punya keselamatan itu. Jadi introspeksi dulu. Sudah selamatkah saudara? Percaya kepada Kristus menggantikan saudara. Memikul hukuman yang seharusnya bagian saudara. Dia yang pikul. Pada hari yang baru kita rayakan Jumat Agung. Saudara percaya itu dengan sungguh-sungguh diselamatkan. Dan kalau sudah percaya itu sudah selamat, nah, baru doktrin ini luar biasa pentingnya. Keselamatan tidak bisa hilang. Tidak membuang tanggung jawab saudara. Ya, sampai di sana saja. Saya. Oke, puji Tuhan. Wow. Ada kalimat yang saya garis bawahi. Saat jadi musuh saja diselamatkan. Setelah jadi anak dibiarkan binasa dan mau dibuang. Itu apakah Tuhan yang baik? Pasti tidak begitu Tuhan itu. Keren Pak Budi Asali. Terima kasih untuk sharingnya yang luar biasa. Jadi disebutkan bahwa keselamatan diperoleh karena yakin. Dan kemudian tadi dikatakan juga orang yang tidak yakin masuk surga. Saya yakin dia tidak masuk surga. Ini juga quote sebetulnya. Quote yang bagus sekali. Jadi siapapun pemirsa ADT, percaya Yesus Kristus Tuhan. Yakin dia mati di Golgota. Darahnya menghapus semua dosa kesalahan. Dia dikuburkan, bangkit dari kematian, naik ke surga, menyediakan tempat bagimu, bagiku yang percaya. Tetapi harus yakin. Nah, bukti lain selamat tadi disebutkan rindu mencari firman Tuhan. Bahkan rela berkorban untuk dapatkan firman. Lalu dilanjutkan tadi yang biasanya ini tidak ada, yaitu pengudusan. Tentang justification dan sanctification. Nah, saya sendiri mendapatkan sharing ini diberkati. Sekali lagi terima kasih Pak Budi Asali sudah bisa memberikan pemahaman kepada semua pemirsa ADT, khususnya tentang betapa luar biasanya Tuhan kita memberikan keselamatan selagi musuh saja. Kau diselamatkan. Setelah jadi anak, dia jamin untuk saudara dan saya bisa janji Tuhan digenapi, kehidupan kekal selama-lamanya. Nah, saya ingin siapapun saudara yang menyaksikan aku ditolong Tuhan, biarlah engkau juga alami pertolongan Tuhan. Dan sudah masuk banyak chat, live chat yang saya baca dan juga tim pendoa membacanya, dan juga di 08125251000 saudara menuliskan pokok-pokok doa di sana sangat banyak sekali. Dan sekarang saya akan berdoa dan setelah itu kita akan akhiri episode pada kali ini. Mari satukan hati berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk Pak Budi Asali. Terima kasih untuk program ADT ini. Kami boleh mendapatkan pencerahan. Ada yang dikaruniai untuk seolah-olah berada di dalam penderitaan. Tetapi itu juga anugerah. Dan Engkau menginginkan kami untuk setia
seperti yang Pak Budi Asali jalani sampai hari ini. Dia menunjukkan kesetiaan. Aku berdoa Tuhan untuk semua pemirsa ADT yang mungkin belum dijawab doanya. Berikan kekuatan ilahi, kekuatan supranatural yang adikodrati, sehingga mereka mampu menanggungnya, karena persoalan yang terjadi adalah yang biasa, tidak melebihi kekuatan, dan pasti ada jalan keluarnya. Engkau memberikan kemampuan untuk kami cakap menanggungnya. Terima kasih, Engkau baik ya Tuhan. Jika kami bisa ada sampai hari ini, itu adalah kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan sekarang aku berdoa Tuhan, untuk yang menulis di live chat, untuk yang menulis di 08125251.000, juga untuk yang menulis permohonan doa di Facebook. Dalam Yesus Kristus Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan terjadi saat ini atas setiap permohonan doa anak-anak Tuhan. Dinyatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang mengasihi, yang sanggup memelihara kami, bahkan memberikan masa depan sampai kehidupan kekal selama-lamanya. Pertolongan Tuhan turun atas semua pemirsa ADT yang sedang menyaksikan program ini saat ini. Terima kasih Tuhan. Percaya, yang percaya Tuhan tidak akan dipermalukan. Yang berharap Tuhan tidak akan dikecewakan. Terima kasih anugerah-Mu sampai hari ini Tuhan. Pada akhirnya kami mengangkat tangan menengadahkan wajah. Anugerah Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus HaMashiach, kekuatan kuasa Roh Kudus memberkati semua pemirsa, memberikan kesehatan, memberikan keluarga, pertolongan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, keuangan, pelayanan, studi anak-anak, dan juga masa depan kami terjaga, terjamin di dalam Kristus Yesus Tuhan. Doa ini dijawab dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Sampai jumpa lagi pada ADT yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Puji Tuhan.